Tiap kekasih atau wali Allah memiliki keistimewaan dari makhluk Allah yang lain. Satu di antaranya, wali Allah asal Aceh yang bernama Abu Ibrahim Woyla. Banyak karomah atau keistimewaan yang diberikan Allah, terungkap semasa hidupnya. Simak kajian ini. Abu Ibrahim Woyla merupakan seorang ulama pengembara yang berasal dari Aceh Barat. Di kalangan masyarakat Aceh, ia juga dikenal dengan nama Abu atau Tengku Ibrahim Keramat. Ketika Abu Ibrahim Woyla meninggal, ribuan orang berkunjung untuk melayat selama 30 hari sebagai tanda bahwa ia sangat dihormati masyarakat. Abu Ibrahim Woyla dilahirkan tahun 1919 di Kampung Pasi Aceh, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat dengan nama lengkap, Tengku Ibrahim bin Tengku Sulaiman bin Tengku Husein. Pendidikan formal yang diselesaikan Abu Ibrahim Woyla hanya sekolah rakyat SR, selebihnya menempuh pendidikan dayah pesantren, selama hampir 25 tahun. Selama hidup, Abu Ibrahim Woyla pernah belajar selama 12 tahun pada Syekh Mahmud, ulama asal Lokna, Aceh Besar, yang kemudian mendirikan Dayah Bustanul Huda di Blangpidi, Aceh Barat Daya. Salah satu murid Syekh Mahmud ini adalah Abuya Mudawali yang kemudian menjadi ulama tersohor di Aceh. Selain itu Abu Ibrahim Woyla juga pernah belajar pada Abu Calang, Muhammad Arsyad, dan Tengku Bilyatin, Suwak bersama rekan seangkatannya yang bernama Tengku Adnan Bakongan. Setelah Abuya Mudawali kembali dari Makkah dan membuka Dayah Darussalam di Labuhan Haji, Aceh Selatan, maka Abu Ibrahim Woyla kembali belajar kepada Abuya Mudawali selama 2 tahun untuk memperdalam tarekat Naqsyabandiyah. Selesai belajar kepada Abuya Mudawali, Abu Ibrahim Woyla kembali ke kampungnya di Pasi Aceh. Tak lama setelah kembali ke kampung halaman, Abu Ibrahim Woyla mulai mengembara tanpa seorang pun yang tahu kemana tujuannya. Sejak kecil Abu Ibrahim Woyla dikenal sebagai sosok yang pendiam, ia hanya berkomunikasi jika ada yang perlu disampaikan. Hal ini menyebabkan orang lain tidak berani menanyakan hal-hal aneh yang dilakukannya. Membagikan uang kepada anak-anak. Menurut menantunya yang bernama Tengku Nasruddin, Abu Ibrahim Woyla sering membagikan uang yang dimilikinya kepada orang lain yang membutuhkan tanpa perhitungan. Kebanyakan yang menerima uang tersebut adalah anak-anak, terkadang ada anak-anak yang menerima Rp50.000, Rp20.000, atau bahkan hanya Rp1.000. Menyingkat waktu perjalanan. Di masa hidupnya, Abu Ibrahim Woyla dikenal sangat suka berjalan kaki. Suatu ketika ada seorang tetangganya yang bernama Tengku Muhammad Kurdi Syam sedang menaiki mobil, dari Teunom ke Melaboh. Di tengah jalan ia bertemu dengan Abu Ibrahim Woyla dan mengajaknya untuk ikut naik mobil bersamanya. Ketika itu Abu Ibrahim Woyla menolaknya dan Tengku Muhammad Kurdi Syam langsung melanjutkan perjalanannya ke Melaboh. Ketika tiba di Melaboh, ternyata Abu Ibrahim Woyla telah tiba lebih dulu. Padahal, ketika di perjalanan tidak ada mobil lain yang memotong laju mobil Tengku Muhammad Kurdi Syam. Makanan bertambah secara tiba-tiba. Dikisahkan menantunya yang bernama Tengku Nasruddin, Abu Ibrahim Woyla pernah berkunjung ke alma maternya yaitu Dayah Syekh Mahmud di Blangpidi. Ketika itu ia minta disediakan sepiring nasi untuk sarapan, tapi diberitahukan bahwa tidak tersedia lauk apapun lagi di dapur. Abu Ibrahim Woyla kemudian menjawab bahwa ia bisa makan hanya dengan lauk telur, dan diminta kepada santri tadi untuk mengecek persediaan di dapur. Ajaibnya di tempat penyimpanan telur masih tersisa 1 telur lagi, padahal seingat santri tersebut semua telur telah habis untuk dimakan santri lain. Abu Ibrahim Woyla datang berkunjung ke rumah salah seorang saudaranya dan minta sedikit nasi dengan lauk sambal udang belimbing. Istri tuan rumah memberitahukan kepada suaminya bahwa pohon belimbing di rumah mereka tidak ada buahnya, tapi sang suami tetap berkeras agar istrinya tersebut mengecek ulang pohon belimbing tersebut. Ketika diperiksa kembali, terlihat bahwa pohon belimbing tersebut memiliki 3 buah belimbing yang cukup untuk membuat sambal seperti yang diminta Abu Ibrahim Woyla. Menjadi tamu Gus Dur. Suatu ketika dikisahkan Gus Dur kedatangan seorang tamu dari Aceh, biasanya Gus Dur menerima tamu dengan kondisi seadanya mengingat kondisinya yang sedang sakit. Berbeda dengan biasanya, sebelum tamu tersebut diminta masuk ke dalam rumahnya, Gus Dur buru-buru berganti pakaian dengan pakaian rapi seperti akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Ketika tamu tersebut masuk, Gus Dur dan tamunya tersebut hanya bersalaman dan tidur dalam posisi duduk selama lebih kurang 15 menit. Setelah sang tamu bangun, ia langsung berpamitan tanpa ada obrolan apapun.
Ketika hal itu ditanyakan barulah diberitahukan bahwa yang datang itu adalah Abu Ibrahim Woila, seorang ulama sufi dari Aceh. Meramalkan tsunami. Ketika tsunami atau smog melanda Aceh pada tahun 2004, diceritakan beberapa orang bahwa Abu Ibrahim Woila telah memberitahukan hal itu melalui isyarat. Salah satu di antaranya dikatakan bahwa air akan naik setinggi pohon kelapa. Hal ini dikatakan kepada salah satu muridnya yang bernama Mukhlis yang sekarang bermukim di Daya Bustanul Huda atau Daya Pulo Ye, Desa Daya Baro, Calang. Cerita lainnya, 15 hari sebelum tsunami murid-murid Abu Ibrahim Woila telah diperintahkan untuk menjauhi pantai. Abu Ibrahim Woila wafat pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli tahun 2009 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada usia 90 tahun. Ia dimakamkan di Desa Pasi Aceh, Kecamatan Woila Induk, Aceh Barat. Hingga saat ini, makam Abu Ibrahim Woila masih ramai dikunjungi masyarakat sebagai tanda penghormatan kepadanya.